Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video tutorial kali ini kita akan coba membahas bagaimana ya cara entry transaksi, penjualan, dan pelunasan piutang pada Mayop Accounting versi 18. Oke, untuk soal yang akan kalian gunakan dalam pengentrian transaksi ini itu sama seperti soal yang kemarin, yaitu soal yang berkaitan dengan bengkel Fajar Motor. Ini ada di buku kalian masing-masing yang sudah kalian punya. Kita lihat dulu, itu ada di bab 10, ada pengentrian transaksi penjualan bagi perusahaan jasa ya. Kemudian itu ada di halaman di sini di halaman 119 kita akan melakukan entry transaksi penjualan. Ada yang di dokumen 1, kemudian dokumen 2, dan dokumen 3, kemudian dokumen 4. Untuk dokumen 5 dan 6 itu karena retur kita tidak bahas di perusahaan jasa kali ini. Oke, mengingatkan kembali bahwa penjualan jasa itu terbagi menjadi dua, ada penjualan tunai dan penjualan kredit, di mana yang membedakan hanya dari segi pembayaran saja. Kalau tunai itu pembayaran langsung dilakukan pada saat penjualan terjadi, sedangkan jika kredit itu bisa ada dua situasi, bisa dibayar dengan DP terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pembayaran selanjutnya, bisa juga dibayar pada saat jatuh tempo ataupun masa-masa sesuai dengan syarat pembayarannya. Oke, untuk ke Mayopnya kalian silahkan klik 2 kali Mayop Accounting-nya. Kemudian kalian buka file yang sudah kalian simpan sebelumnya, pilih tempat penyimpanan filenya. Kemudian kalau ada pertanyaan user ID dan password, kalian lewati, klik OK karena kita tidak ngatur pada sebelumnya. Kemudian pilih yang ketiga, kemudian kalian continue. Setelah itu kalian OK, yes, kemudian OK. Sekali lagi ini memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penginputan transaksi Mayop file data sebelumnya. Oke. Untuk melakukan segala transaksi yang berkaitan dengan penjualan, itu ada di menu sales. Untuk transaksi, baik penjualan tunai maupun penjualan kredit, itu ada di menu enter sales. Oke. Di sini ini adalah tampilan menu enter sales-nya, di mana kalian dapat memastikan untuk melakukan entry transaksi penjualan, baik penjualan tunai maupun penjualan kredit di dalamnya. Langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah jangan lupa hilangkan teks inklusif di sini. Teks inklusif ini artinya apabila kalian tidak menghilangkan checklist, maka harga yang kalian masukkan ke dalam setiap transaksinya sudah include atau sudah termasuk dengan pajak. Jadi itu akan berpengaruh terhadap harga jualnya nanti. Kalau teks inklusifnya dihilangkan, maka pajak itu di luar harga jual. Misal harga jual kita 300.000. Jika teks inklusif itu di checklist, berarti 300.000 itu sudah ada di pajaknya di dalamnya. Berarti penjualan kita kurang dari 300.000 karena sudah tertera persentase pajak di dalamnya. Namun, jika teks inklusifnya dihilangkan, berarti 300.000 itu murni barang atau harga jual kita. Nanti pajaknya berapa, Bu? Pajaknya dikalikan dengan 10% dari harga penjualan, sehingga harga penjualan 300.000, pajaknya 30.000, sehingga nanti yang harus dibayarkan customer adalah 330.000. Itu yang membedakan teks inklusif. Oke, kita lihat dulu soal yang tadi. Oke, ini ya. Ada transaksi yang dijual bengkel Fajar Motor, jasa 1 dan jasa 2. Jasa 1-nya 5, jasa 2-nya 3. Oke. Sebentar, transaksinya itu untuk Toko Dijaya. Oke.
Sebelum melakukan transaksi tersebut, kalian ganti dulu layout atau tampilan enter sales-nya itu menjadi item karena ini masih tampilan jasa. Klik layout, kemudian klik item, lalu kalian oke. Kemudian setelah hilang kata eksklusif dan mengganti layout, customer kalian pilih sesuai dengan customer yang terjadi dalam dokumen transaksi. Tokopedia use customer. Setelah itu invoice hashtag ini diisi nomor bukti, date diisi dengan tanggal transaksi, customer PO kosong. Kita buka lagi soal. Berarti invoice hashtag ini nomor FJ001. Tulislah di sini FJ-001. Kemudian untuk tanggalnya kita lihat tanggal 2 Januari 2014. Tuliskan lagi di sini 2-01-2014 seperti itu. Nah, nanti kalian silahkan coba melakukan entry transaksi tersebut dalam Mayop-nya karena kalian aplikasi Mayop sudah punya, kemudian soal juga sudah ibu bagikan, buku panduan juga sudah ada. Kalian boleh memasukkan itu, memasukkan atau mencoba berlatih untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, setelah invoice hashtag terisi nomor bukti dan date terisi tanggal, di kolom ship ini adalah kolom yang berisi berapa banyak sih quantity yang kalian jual. Back order itu harus dikosongkan. Item number itu item number atau item layanan jasa ataupun item barang dagang yang kalian jual. Description adalah description atau keterangan dari item number. Price kalian isikan dengan harga, persentase diskon itu apabila ada rabat atau ada potongan di awal. Kemudian ini total adalah pengalian price dengan ship, tapi kalian tidak usah memikirkan total karena akan terisi otomatis oleh Mayop. Teks terbagi menjadi dua, yang diterapkan adalah PPN dan NT. Apabila PPN itu berlaku jika yang kalian jual adalah barang dagang atau barang kena pajak. Kemudian NT itu berlaku apabila yang kalian jual atau yang kalian berikan kepada masyarakat atau kepada customer itu berupa pelayanan jasa. Oke, kita lihat lagi ya. Jasa 1 5 harganya 50.000. Ya, maka kita tulis di sini 5. Pencet tab sampai muncul item jasa. Kita tuliskan jasa 1, kemudian use item. Setelah itu kalian tulis harganya muncul otomatis 50.000. Yang kedua kalian tulis lagi nih apa ya yang dijual, jasa 2. Oke, kita lanjutkan ke dokumen yang kedua. Kalian bisa inputkan. Yang kedua itu adalah jasa 2 sebanyak 3 item atas general service seharga 250.000 per unitnya. Maka kita tuliskan 3. Setelah itu kalian pencet tab sampai muncul item lagi. Tadi kalian pilih jasa 2 atau general service. Setelah itu kalian pencet tab rubah ke price. Karena sebelumnya sudah ada pengaturan, jadi price-nya itu akan otomatis terisi 250.000. Tapi apabila soal ini tidak sesuai atau jumlah price itu tidak sesuai dengan soal, maka kalian bisa menggantinya disesuaikan dengan soal. Pajaknya NT karena ini adalah layanan jasa. Setelah itu ini totalnya, kemudian ini price-nya bertotal subtotal 1 juta. Kita lihatlah di soal, samakan dengan soal. Apakah betul seharga 1 juta ya? Subtotal 1 juta, PPN tidak ada sehingga totalnya adalah 1 juta. Seperti ini. Nah, yang membedakan antara tunai dan kredit berada di kolom pay today dan balance due. Kita lihat, jika transaksi itu terjadi secara tunai, maka pay today-nya kalian harus isi sesuai dengan total amount. Misal transaksi ini tunai ya, maka kita tulis. Oke, dilanjutkan. Jika ini transaksi terjadi secara tunai, maka pay today-nya diisi sesuai dengan total amount. Ini kita misalkan ya transaksinya tunai. Nah, kita tab sehingga balance due-nya akan 0. Tapi kalau transaksi ini terjadi secara kredit, maka pay today kalian kosongkan sehingga balance due-nya terisi. Kita lihat ya.
Oke, kita analisis lagi. Dokumen 1 itu tunai atau kredit, kita tahu dari beberapa jenis. Yang pertama, kita tahu dari termin. Terminnya itu adalah termin yang menyangkut syarat pembayaran kredit. Di sini 2/10 N/30. Berarti kita sudah pastikan ini adalah terjadi transaksi kredit. Oke. Berarti dokumen 1 ini transaksinya adalah transaksi kredit karena ada 2/10 N/30. Ada syarat pembayaran di mana jika terjadi pembayaran 10 hari dari tanggal terjadi transaksi maka mendapat potongan 2% dan jatuh temponya di 30 hari setelah terjadi transaksi. Maka karena ini adalah transaksi kredit sehingga P2D-nya kita kosongkan. Jadi balance due-nya adalah 1 juta terisi. Sebelum kalian merecord, silakan kalian Ctrl R terlebih dahulu, Ctrl plus R untuk memunculkan jurnal sementara. Nah, nanti setelah kalian record, jurnal yang muncul adalah jurnal seperti ini. Akun receivable di debit 1 juta dan service income di kredit 1 juta. Artinya, piutang kita bertambah sebelah debit 1 juta karena terjadi transaksi penjualan secara kredit dan pendapatan jasa kita bertambah 1 juta. Kalau sudah sesuai, kalian record seperti itu. Kalian record, kemudian nanti akan muncul tampilan kosong lagi. Oke, kita lanjutkan ke dokumen yang kedua. Kita lihat dulu ya, dokumen kedua itu apa. Oke, lihat dokumen 2 ada bengkel Fajar Motor nota kontan. Berarti ini adalah penjualan secara tunai. Bu tahu penjualan atau pembelian dari mana? Lihat nih nak, di KOP-nya apabila KOP ini atau dokumen transaksi ini dikeluarkan oleh perusahaan kita, maka itu terjadi transaksi penjualan. Tapi kalau dokumen transaksi itu dikeluarkan oleh supplier kita atau oleh orang lain yang dicirikan dengan KOP-nya itu nama perusahaan orang lain dan ditujukan kepada kita, maka itu adalah pembelian. Oke, ini penjualan tunai. Kita bisa tahu penjualan karena bengkel Fajar Motor menjadi KOP-nya sehingga bengkel Fajar Motor yang mengeluarkan dokumen transaksi ini. Kemudian ada tulisan nota kontan, kemudian term ini adalah COD, diperjelas lagi dengan tulisan lunas di sini. Sehingga ini adalah penjualan tunai. Oke. Untuk masuk ke mayopnya, penjualan tunai seperti yang Ibu katakan tadi sama, ada di sales, kemudian enter sales. Teks inklusif sudah hilang dan tampilan sudah layout item. Sekarang kalian pilih customer yang tadi Tuan Martawan. Kalian tuliskan Tuan Martawan. Kemudian karena ini adalah sistemnya tunai, berarti termin ini kalian ganti. Cara menggantinya itu kalian cukup klik pada tanda panah yang putih. Klik, terus ininya payment is due-nya diganti COD. Setelah itu kalian klik Oke, nah seperti ini. Invoice hashtag ini adalah nomor bukti, date adalah tanggal. Oke, kita lihat lagi. Nomornya adalah FJ002. Kita tulis FJ002. Oke, dilanjutkan lagi. Kita lihat soalnya, date-nya adalah 13 Januari 2014. Kita tulis 13 Januari 2014. Setelah itu, customer PO dikosongkan, sheet-nya adalah berapa banyak yang kita jual. Lihat, yang kita jual adalah 2, jasa 1 seharga 50.000. Kita tulis 2, terus kita pilih jasa 1 sebanyak harga 50.000 seperti ini. Kemudian yang kedua adalah item 1 seharga 85.000. 1 terus item 1 seharga 85.000. Selanjutnya adalah item 4 1 seharga 35.000. 1 item 4 harganya 35.000. Sehingga subtotalnya itu adalah 220. Ya, nanti. Nah, ini kita lihat. Ada pajaknya NT dan PPN. NT itu diberikan untuk pelayanan jasa. Karena ini jasa, maka ini NT. Tapi ketika barang dagang yang kita jual, maka teksnya adalah PPN.
ya. Subtotalnya 220. Setelah itu pet today-nya kita isi atau tidak ya? Karena ini adalah secara tunai berarti pet today terisi. Subtotal 220, kemudian ada pajak 12.000 sehingga total amount 232.000. Karena pembayaran dilakukan secara tunai, maka kita tulis 232.000. Setelah itu kalian tap, maka balance due-nya adalah 0. Ini apabila pembayaran secara tunai. Tadi kalau kredit pay to days tidak terisi, kalau tunai pay to days-nya terisi. Kemudian gimana ya kalau transaksinya itu misal nih dibeli atau diberikan pelayanan jasa 1, kemudian dibeli item 1, dibeli item 4 seharga 232.000. Tapi pembayaran dilakukan 2 kali. Yang pertama secara tunai, yang kedua dibayar nanti pada saat terjadinya pelunasan. Maka terminnya itu kita bukan lagi COD. Kalau posisinya seperti itu ya. Berarti ada 2 pembayaran, ada yang tunai, ada yang kredit. Untuk tunainya nanti posisinya silakan dituliskan di pay to day sebanyak uang yang kita terima dan sisanya itu harus setara di balance due. Terminnya kita rubah menjadi termin yang sesuai dengan syarat pembayaran di awal. Kalau biasanya itu setiap customer ataupun supplier kita pakainya in a given of day, diskon day-nya adalah 10, balance due day-nya adalah 30, persentase diskonnya 2%. Setelah di oke, nanti pay to day-nya isikan sesuai yang dibayar. Misal nih, dari total 232.000 yang terbayar di awal hanya 32.000, sisanya nanti dengan perjanjian kredit. Berarti pay to day-nya kita tulis 32.000. Maka ketika nanti kita pencet tab, otomatis balance due-nya itu akan menyesuaikan dengan kurangnya atau sisanya. Totalnya 232, kita bayar 32.000 atau kita terima uang dari customer 32.000. Sehingga balance due-nya itu akan muncul 200.000. Nah, kalau posisi seperti ini, maka jurnal sementaranya adalah kita cek di Ctrl R. Nah, jurnal sementaranya ada 2. Yang pertama itu untuk melakukan transaksi kreditnya atau untuk mencatat transaksi kredit, yang keduanya untuk melakukan pencatatan penerimaan uang kita. Oke, yang kredit adalah akun receivable 220.000, inilah sejumlah banyaknya barang yang kita jual. Kemudian akun receivable yang kedua itu adalah PPN yang melink di barang tersebut. Kemudian untuk yang transaksi selanjutnya yang dikredit ada service income sebesar 100.000. Ada sales of merchandise 120, kemudian ada PPN outcome 12.000. 100.000 itu dari yang jasa service ringan, sales merchandise itu dari yang item 1 dan item 4, kemudian PPN outcome adalah penyetaraan pajak. Setelah ini dicatat transaksi penjualan, kita harus melakukan pencatatan transaksi pembelian. Menyesuaikan harga pokok pembelian dengan persediaan yang berkurang. Ini akan langsung melink otomatis karena sebelumnya kita sudah mengatur berapa sih harga pokok kita ataupun harga beli kita. Ya. Bank Mandiri 32.000 di debit dan akun receivable 32.000 di kredit. Artinya ya, kita menerima uang 32.000 dari customer dan piutang kita berkurang 32.000 atas nama customer tersebut. Oke. Itu hanya contoh apabila terjadi 2 kali pencatatan transaksi ya, Nak ya. Oke, kita kembalikan lagi ke keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan transaksi. Ini COD kita oke, berarti ininya adalah 232.000. Oke, jika tidak sudah sesuai, pastikan bahwa ketika terjadi transaksi penjualan secara tunai, termin adalah COD, kemudian pay to day terisi setara dengan total amount, sehingga balance due-nya adalah 0. Setelah semuanya sama seperti soal kita record. Oke, aman ya transaksi. Penjualan tunai sudah, penjualan kredit sudah, gabungan antara keduanya juga sudah. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Dokumen 3. Dokumen 3 ini berarti kredit. Karena terminnya adalah 2/10 N/30, kemudian ada tulisan faktur dan tidak terjadi transaksi pembayaran.
Oke, kita masukkan satu-satu ya. Sama caranya sales, kemudian caranya sama untuk dokumen yang ketiga karena dia sama seperti dokumen 1. Nanti Ibu hanya contohkan sampai dengan dokumen 3 ya. Dokumen 4 kalian coba analisis sendiri, kemudian kalian coba bagaimana sih cara memasukkannya ke dalam MyYob. Karena kan posisinya itu hanya terjadi 3 transaksi. Yang pertama adalah transaksi penjualan tunai, yang kedua penjualan kredit, yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Sales, enter sales, kemudian kita cari customernya. Tadi adalah toko anugerah, berarti kita klik toko anugerahnya. Invoice hashtagnya kalian atur FJ003. Tanggalnya kalian atur juga sesuai soal, tanggal 18 Januari 2014. Kemudian terminnya pastikan sudah sama, 2/10 N/30. Yang dijual adalah jasa 1, jasa 2, 45. Oke. Jasa 1 4. Iya, jasa 2-nya 5. Ini untuk maaf ini salah. Untuk kalian beralih itu cukup kalian pencet tab ya nak ya. Jadi untuk memudahkan kalian pencet tab aja di keyboard kalian masing-masing. Setelah itu yang ketiga yang dijual adalah item 25, item 46, 5, item 2, kemudian item 4-nya 6, selanjutnya item 6-nya 7, item 6. Oke. Nah, ada yang bertanya nggak ya Bu, perasaan tadi kita buat itu persediaannya banyak ya, tapi kenapa yang muncul hanya item dan jasa? Nah, karena persediaan inilah yang kita jual. Kalau yang persediaan perlengkapan, persediaan peralatan, aktivitas tetap lainnya, itu kan kita tidak menceklis iSales pada kolom yang di inventory itu. Kalian hanya menceklis iBuy dan iInventory. Jadi hanya kalian beli dan kalian simpan, tidak kalian jual. Yang kalian jual itu ada 2 jenis, yaitu item barang dagang dan pelayanan jasa. Makanya muncul di sini hanya item dan jasa. Seperti itu nah ya. Oke, selanjutnya kita setarakan atau kita samakan jumlahnya. Subtotalnya 2.510.000 sama PPN-nya adalah 106.000 sama, sehingga total amount-nya adalah 2.616.000. Oke, sama. Karena ini kredit berarti P2D dikosongkan. Jika sudah sama kita kontrol R dulu. Nah, ini. Sama jurnalnya seperti yang tadi. Ada jurnal untuk pengakuan penjualan dan ada jurnal untuk pengakuan pembelian untuk penyetaran harga pokoknya. Bu, kenapa ini harus ada 2 jurnal? Iya, karena untuk menyesuaikan laba yang kita peroleh. Nanti antara selisih penjualan dan selisih pembelian itulah labanya. Oke, silakan di-record. Setelahnya tampilan kosong lagi. Oke, berarti entry transaksi penjualan kita sudah selesai, aman ya. Maka langkah selanjutnya adalah penerimaan atau pembayaran atau penerimaan piutang dari customer. Oke, penerimaan piutang itu menunya masih sama di sales. Bu, kenapa masih sama di sales, nggak ganti-ganti? Ya, karena piutang itu kan timbul akibat adanya penjualan. Sedangkan di MyYob itu kolom yang mengakui atau mengakumulasikan atau mencatat transaksi penjualan itu adalah kolom sales. Oke, untuk penerimaan pelunasan piutang itu ada tiga jenis pengakuan.
Pengakuan yang pertama itu pelunasan piutang tanpa potongan. Tanpa potongan terjadi apabila transaksi pembayaran ini terjadi di atas masa diskon tapi belum melewati masa jatuh tempo, maka dia tidak dapat potongan apapun. Jika syarat pembayarannya adalah 2/10 N/30, maka jika pembayaran dilakukan lewat dari 10 hari setelah pembayaran, tidak diterima diskon atau tidak diberikan diskon kepada customer tersebut. Kemudian kejadian ataupun keadaan yang kedua adalah penerimaan piutang dengan potongan. Dengan potongan ini terjadi apabila pembayaran terjadi dalam masa diskon. Karena 2/10 berarti masa diskon itu berlaku dari terjadinya transaksi sampai dengan 10 hari ke depan. Jika perusahaan membayar di masa-masa itu, maka perusahaan atau customer kita akan kita kasih diskon 2% dari piutang yang sesungguhnya. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu dengan denda. Dengan denda itu terjadi apabila pembayaran dilakukan setelah masa jatuh tempo, atau kalau syaratnya 2/10 N/30, maka perusahaan atau customer kita akan dikenakan denda apabila dibayar 30 hari setelah terjadinya transaksi. Oke, kita lihat soalnya. Yang pertama, Tuan Mertayasa, jumlah 784.000, keterangannya pelunasan piutang atas faktur F1143 tanggal 28 Desember 2013. Dikurangin diskon 16.000. Oke, berarti masuknya adalah di sales receive payment. Setelah itu, kalian pilih customernya tadi, Tuan Mertayasa ya. Tuan Mertayasa di customer. Kemudian ID hashtag kalian isi dengan nomor bukti, date kalian isikan dengan tanggal. Oke, kita lihat dulu soalnya. ID hashtag BKM strip 001, maka kalian tulis BKM strip 001. Date itu adalah tanggal transaksinya adalah 5 Januari 2014. 05-01-2014. Oke, ini muncul ya transaksinya 28 Desember 2014 dan sudah muncul diskon otomatis sesuai dengan di soal. Yang kalian harus lakukan adalah menuliskan amount receive. Amount receive sesuai dengan jumlah 784. Nah, kalian pencet tab, setelah itu sampai out of balance-nya adalah 0. Nah, akan muncul diskon seperti ini ya nak ya. Kalau muncul diskon seperti ini berarti pembayaran dilakukan masa diskon. Bu, tahu masa diskon dari mana? Lihat di sini. Ini 28 Desember, kemudian pembayaran dilakukan 5 Januari. Dari 28 ke tanggal 5 berarti kan ada 8 hari, sedangkan masa diskonnya itu 10 hari, berarti dia akan mendapatkan diskon. Kita kontrol R dulu buat lihat jurnal sementaranya. Oke, jurnalnya adalah yang pertama ini. Bank Mandirinya di debit, akun receivable-nya di kredit. Ini untuk menghapuskan piutang yang sebenarnya terjadi. Nah, piutang yang sebenarnya terjadi itu adalah total piutang keseluruhan sebesar 800.000 dikurangi 16.000. Jadi 784.000. Ini penghapusan piutang. Setelah itu yang kedua, pencatatan potongannya, ada sales diskon di debit dan akun receivable di kredit. Yang ketiga adalah penghapusan akun receivable yang berasal dari potongan. Karena kan tadinya kan 800.000, tapi yang kita terima hanya 784, maka harus dihapuskan akun receivable-nya sebanyak 16.000 sesuai dengan sales diskonnya seperti itu. Kalau sudah sesuai kita recon. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, karena ini kita melakukan penerimaan uang, Mayup nanya nih, mau di print enggak? Gitulah inti sederhananya. Karena kita belum terkonek dengan printer, maka kita klik print letter. Oke, tampilannya kosong lagi. Kita beralih ke soal yang kedua. Soal yang kedua, di sini Toko Dwijaya jumlahnya 1 juta, pelunasan piutang atas faktur tanggal 2 Januari 2014. Kita tulis di sini. Customernya kalian tulis Dwijaya, kalian pilih tanda panah ke bawah yang biru. Setelah itu tanggalnya adalah BKM 002. Tanggalnya tanggal berapa tadi? Maaf, bukan date. Ini ID hashtag atau nomor buktinya BKM strip 002.
kemudian tanggalnya 15 Januari 2014. 15 Januari 2014. Setelah itu, lihat di sini kan ada dua transaksi yang terjadi. Lihatlah di soal berdasar dari transaksi yang mana. Ini kan tanggal 2 Januari 2014. Kita arahkanlah nanti di poin yang kedua. Ya, kita tulis dulu deh mon receive-nya. Mon receive itu adalah jumlah uang yang kita terima. Sebanyak 1 juta. Kita tulis 1 juta. Nah, setelah itu arahkan kursornya di bagian yang kita nerima pelunasan utang berasal dari transaksi yang mana. Oke, nah ini kan sama ya, amount receive sama amount applied sama, kemudian tidak ada diskon, maka ini adalah transaksi pelunasan piutang yang tanpa diskon. Jadi dia bayarnya setelah masa diskon tapi belum lewat jatuh tempo, jadi nggak ada diskon dan nggak ada denda. Kalau sudah sesuai, kita kontrol R dulu, lihat jurnalnya. Jurnalnya hanya penerimaan uang melalui Bank Mandiri di debit dan penghapusan piutang atau akun receivable di kredit. Uang tunai kita bertambah di debit dan piutang kita berkurang di kredit. Setelah itu oke, kemudian record. Transaksi selanjutnya, ini transaksi terakhir sepertinya. Ya, transaksi terakhir dokumen 3 toko Raja Wali, jumlahnya 3.333.000, keterangannya pelunasan piutang dengan denda 33.000. Oke, nanti kita coba analisis gimana untuk yang dengan denda. Pertama, customernya kalian tulis dulu, kalian klik tanda panah biru ini, terus toko Raja Wali, ID hashtagnya adalah nomor bukti, BKM-003, tanggalnya ditulis di kolom date, 25 Januari 2014, setelah itu amount receive-nya, kalian tulis 3.333.000. Oke. Nah, lihat di sini. Sedangkan kan utangnya hanya 3.300.000, berarti 33.000-nya kalian tuliskan di finance chart sehingga out of balance-nya adalah 0. Kalau posisinya seperti ini denda. Bu, tahu denda di mana? Kan tadi syaratnya adalah 30 hari ya. Ini 18, harusnya kan maksimal 18 Januari. Sedangkan dibayar 25, maka ada denda di sini. Kita kontrol R untuk jurnal sementara. Nah, jurnal sementaranya itu ada dua jurnal. Yang pertama penghapusan piutangnya, yang kedua adalah pengakuan dendanya. Untuk penghapusan piutang, maka kita nerima uang 3.333.000, kemudian piutangnya berkurang 3.300.000, dan ini adalah finance chart tapi ada penghapusan akun receivable. Setelah itu untuk late fees-nya muncul di sini, late fees-nya di kredit dan akun receivable-nya di debit. Nanti ini sama ini bisa hilang nih sebenarnya. Seperti itu ya nak ya. Kalau sudah oke, kemudian record. Oke, pembelajaran kita selesai hari ini. Terima kasih, silakan disimak, kemudian kalian terapkan di Mayupnya masing-masing ya. Jangan lupa untuk LKPD-nya juga kalian coba dicek, kemudian coba kerjakan berdasarkan panduan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.